Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Justina Teresianule dengan NPM 12200007 dari Universitas Timor, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis semester 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perdagangan internasional teori Heckscher-Ohlin. Langsung saja, teori Heckscher-Ohlin merupakan model analisis perdagangan internasional antar dua negara yang mempunyai karakteristik tersendiri. Teori ini mempunyai dua kondisi penting sebagai dasar dari munculnya perdagangan internasional, yaitu ketersediaan faktor produksi dan intensitas dalam pemakaian faktor produksi. Oleh karena itu, teori ini sering disebut sebagai teori ketersediaan faktor produksi. Teori Heckscher-Ohlin memprediksikan bahwa pola dari perdagangan internasional akan ditentukan oleh sumber daya yang berlebih antar negara. Salah satu manfaat dari teori perdagangan menurut Heckscher-Ohlin bahwa teori tersebut menawarkan ramalan yang realistik terhadap bagaimana cara perdagangan mempengaruhi distribusi pendapatan antar kelompok yang memiliki faktor produksi yang berbeda. Teori Heckscher-Ohlin dan fakta bersepakat bahwa perdagangan internasional hampir dapat dipastikan akan membagi masyarakat menjadi kelompok yang memperoleh manfaat perdagangan dan tidak memperoleh manfaat, karena perubahan dalam harga komoditi secara relatif hampir dapat dipastikan akan memberikan anugerah bagi beberapa faktor produksi atas pengorbanan faktor lainnya. Menurut Salvatore, teori Heckscher-Ohlin didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut. 1. Hanya terdapat dua negara, dua komoditas atau X dan Y, dan dua faktor produksi atau tenaga kerja dan modal. Kedua negara tersebut memiliki dan menggunakan teknologi dan metode yang sama dalam memproduksi. Komoditas X bersifat padat karya, sedangkan Y padat modal. Hal ini berlaku pada dua negara. Kedua komoditas sama-sama diproduksi berdasarkan skala hasil yang konstan dan sama-sama terjadi di kedua negara. Masing-masing negara tetap memproduksi kedua jenis komoditas tersebut sekaligus, meskipun dalam komposisi yang berbeda. Selera permintaan di kedua negara tersebut persis sama. Terdapat kompetisi sempurna dalam pasar produk dan pasar faktor produksi. Terdapat mobilitas faktor yang sempurna di dalam negeri namun tidak keluar negeri. Sama sekali tidak ada hambatan perdagangan antar negara, baik dalam biaya transportasi, tarif, maupun berbagai bentuk hambatan lainnya. Semua sumber daya digunakan secara maksimal dan produktif. Terjadi keseimbangan dalam perdagangan internasional antar dua negara atau jumlah ekspor dan impor persis sama. Contoh bisa dilihat pada tabel matriks gain trade berdasar teori Heckscher-Ohlin. Ada dua negara yaitu Indonesia dan Korea. Penjelasan tabel di atas menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional atau gain from trade yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori Heckscher-Ohlin. Tabel tersebut disusun dengan menggunakan asumsi 2:2:2 atau dua negara, dua komoditi, dan dua faktor produksi. Sesuai dengan konsep titik singgung antar iso-cost dan iso-quan, masing-masing negara cenderung memproduksi barang tertentu yang paling optimal sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Dari tabel tersebut kita mendapat A. Perdagangan internasional terjadi antar dua negara, dalam hal ini Indonesia dan Korea Selatan. B. Setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama, misalnya 300 sepatu dan 80 televisi. Setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital, dengan jumlah proporsi yang berbeda. Kesimpulannya, inti dari mendasari pemikiran teori ini adalah
bahwa negara-negara mempunyai selera dan preferensi yang sama, menggunakan teknologi yang sama, kualitas dari faktor-faktor produksi yang sama, menghadapi skala tambahan hasil yang konstan, akan tetapi memiliki perbedaan dalam sumber daya alam atau ketersediaan faktor-faktor produksi. Buku yang digunakan sebagai referensi dari materi ini yaitu Ekonomi Internasional edisi 8. Sekian dan terima kasih.